Baik, kita lanjutkan acara yang kita tunggu-tunggu. Sesi pertama, keynote speaker yang dibawakan oleh Amang Kadep Koinonia. Kita tunggu dulu, Amang masih di bangkunya, Amang. Kita akan panggil moderator yang akan memimpin sesi pertama, Amang Pendeta Jackson Sirait Stea. Adorak sudah mulai, ratai deh maju referendum tapi 220 tahun. Tupo gospedison manaksonak tahe masigatong tuho sa sudi. Selamat datang Pak di Haroni Pucuk Pimpinan kami, Amang Kadep Koinonia, Amang Pandita Dr. Donald Sinaga, Anggo Turu dan Norra Laupatan Dahon, nama pala semua seminari kita, Lakola behami majahahon kurikulum vitae, Dumegam Pak ala Amang Manorra Patadahon diri. Materi yang akan disampaikan dalam pembekalan kita ini, pemberdayaan ini, yaitu perubahan di HKBP setelah sentralisasi keuangan. Muhammad main posisinya kami pintar, buat perubahan mindsetnya, buat perubahan yang kami birokrasi, buat na berkenaan tu si, buiman non, begiota siat Amang Kadep Tanison, IP lopatan dapat diri, do pasangaton, angka papohalion, tu berhalal biso pasantai batu Amang, takukan waingon jam siang 20 atau jam 10 lewat 10 manok kita persiduk ni Anggo sesita pasatay ma tu keynote speaker. Silakan naman. Matubang majalita tu narasumber ka. So naurang semangat ko ba sa linay? Ay mulaga. Ya, oras kamang rutinang. Moliate di moderator nami Amang Pendeta Jackson Sirait na sekaligus mengunuhon ibadah pembukaan kanak-kaningan masa ini karita nauli nang dipasah kita, menyemangati kita, menguatkan kita, terlumbu bima didasarkan untuk tema tahun profesionalisme dan kelayaan sian Filipi 2 ayat 10. Kamang rutinang so masuk tu mandiri perjuru pasaton nami mauliate Tuhamu sudi akamanami nami parhalalu mulai dengan tiki rakyat keluarga na ro wingaran tu rumah perubahan lawan dohoti aka program nong ditutuh distrikta di Bakasan Sedarion. Jadi itu sudiru hamuna akamang dotina tanpa terkecuali luar biasa. Saya merasakan saya bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, parhalado hamba-hamba Tuhan yang ada di distrik 28 Deboskap ini. Alai dohonok protong khusus tu piga-piga aladang habuaranau seda-seda akamang doginang mulai digudang do di Amang Situa Sanggam Simorakir, sekretaris panitia Totu niuluhon ni Amang Situa Binton Dadabdab, pemimpin yang luar biasa. Saya pikir Rabdo Sudi panitia mempersiapkan kegiatan kita secara profesional. Ya, nah kaningan di jamitan dokon Amang Pendeta Jackson do memang au penang saksi do sangat tertib. Ya, dan mulai lebih ibadah nga ris sudi hudul di inganan Nabi. Jala masai demak sudi masai uli hidup roha. On menggambarkan distrik 28 Deboskap yang luar biasa. Mau lihat di panitia, mau lihat di akta pimpinan nadong di distrik kon. Masuk akta unsur pimpinan, akta Amang Dotinang, Amang Kepala Bidang Koinonia, Amang Pendeta Ligat Sipulon, Amanami, Amang Kepala Bidang Marturia, dua-dua ini Abang Nami, Abang Pendeta Tulus Opusunggu,
Songonido dohot amang Kepala Bidang Diakonia amang Pandita Adolf Tasman Nababani. Songonido rap dohot Sekretaris Distrik amang Gultom nasida sa setong na tim inti di kepemimpinan di Distrikom. Jala tutu dohot amang Pandita Jackson Sirait na tetap menopang tiap kegiatan di Distrikon. Jala secara khusus MPS di Distrikon. Dia tahe inang Pandita Rentalori. Songonido dohot amang situa Marakno Manik ya, 2 MPS di HKBP yang sangat vokal dan yang suaranya juga sangat banyak mewarnai dia ke rapat-rapat MPS. Bodoh tipkang kita tunasina. Ya. Tentu dohot sudi ka amanami inanami MPSD naso haguaran kami sada-sada. Ya. Jala secara khusus kodoh-kodoh akamang dotinang amang proses Nexon Simajuta ali-ali nami mulai siang 22 tahun lasalku. Sa stambuk no kami na todo au amina opat Pandita Nexon Simajuta Pandita Ligat si Polon maaf majulo dia kabang nami ate do tak ginami. Songonido dohot amang Pandita Jackson Sirait stambuk siya pusara do kami sudi amina opat jala mulai sa najulo satu sonari kompak toptong. Jujur tuh kami berbeda di angka pandangan, di angka pendapat, alai saya tetap kompak kami. Kiasi paralel dengan. Jadi satu model persahabatan yang sangat sehat saya pikir. Jala taboto molo au saya dua kesaluhan kutung mertua do distrik de Moskapon presis muna amang Pandita Nexon. Ya, dono kudoi alani kepribadian nasida do kepimpinan nasida na luar biasa. Buat tidak mulai sama mahasiswa kami. Jala sada periode kami melayani sebagai kepala biro di kantor pusat HKBP. Jala sonari akamang dotinang tungtar pasu-pasu kuriat ke HKBP. Dada holan alana preses distrik 20 di Boskap nasida alai di hatopan ni HKBP. Amaundo na dipercayai oleh pimpinan HKBP gabe konvener ni tim kaji sentralisasi keuangan HKBP. Nah luar biasa satu tikio di Rapasin. Nah ini tepuk tangan mencerita khusus untuk preses di Sodo inang preses ibu tonami Songonido dohot rap dohot inang kadet Guinonia mulai atema jika teramuna menyemangati kami alana lebih kita bersama kami di evakuasion mulai dohot di inang kedua PPD ade. Jadi molo dung hadir Ketua PPD dohot akap pengurus beres do sude ada yang gamang dotina. Jadi masih ras doha. Mulai tenang do sude pengurus PPD. Saudara nari upasat kami mau lihat di gudang, mau lihat di jamita namanya inspirasi kita nak kaningan jala horas madi tasaruna. Kami Pandita Deonan Sinaga, Noen Marhubas somong kepala departemen Guinonia HKBP. Jala hiya Marhubas songon preses yang Marhubas di Jerman 6 tahun songon pendeta Okumene melalui United Evangelical Mission. Tuhami di bahasa Tuhan Hatta tulu dan danak jala tanya ko kamu aka mambotinang. Molo berkesempatan kami juga kesantikion sebagai narasumber tung mau lihat itu dan naumalu kami aka mambotinang gudang dorison aka amanami inanami aka baku Pandita Resort Yirfro Urnia Diakones na lebih mampu lebih berpengalaman aka mambotinang alai dipercaya hukamu na semasa si pimpinan ni Urnia HKBP na limai lau patorakon secara khusus alarong do memang perubahan di pakador nami moderator nami do tanang preses alana keynote speech tema di tahun do tentu singgungun nami do tarimo tu sentralisasi keuangan alai tema itu alana ido ikoni nagabe situ nami warnai jalan nami garami sudah kegiatan di bagasan tahun profesionalisme penatalayanan mono khusus dari untuk sentralisasi keuangan ada guna di ahlian lapas atau nih ima amang insinyur Elisa
Tambunan. Alai sebagai Amang Elisa, Insinyur Elisa Lubatorun. Alai sebagai songon siat unsur pimpinan kami, setiap saat bisa ditanyakan, setiap saat bisa diminta untuk menjelaskan bagaimana keadaan sentralisasi keuangan HKBP. Alani pasaton nami ma kompartu topik tema di bagasan tahunon ima kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oma nagabi topik si pasaton nami akamanami nanami di bagasan tikion jala molo lam begas on sa sitongna kami kiri takamubi ma di aka parhalalu di pamula na butiki doho di keluarga totu sita-sita lau pahihihon pahepakon pakubasion di sadok HKBP buima sauna jala lam yagi doa akamang do tinang tarumubi ma di aka tahun na parkulion jala tarumubi di aka bulan na parkulion markite aka kunjungan-kunjungan pelayanan di dalam doa di luar negeri bahwa sesungguhnya kehadiran HKBP sangat dinanti-nantikan dan mereka sudah melihat bahwa HKBP sudah on the track menuju apa yang menjadi visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Alani perlu do beri mota akamang do tinang aka inspirasi di bagasan mulutta. Kupatuduh do di saon manang na tiga gambar, manang na foto aka tokoh na boy menginspirasi kita. Jalat wow secara pribadi na sangat menginspirasi termasuk anggota tetangga Sudiate Ingwer Ludwig Nomensen. Opui eporus pertama HKBP dan eporus terlama HKBP Ingwer Ludwig Nomensen yang dikenal sebagai rasul kepada orang Batak. Jadi di kantor nami, kantor kepala Departemen Koinonia, adong do Fudunasida Ingwer Ludwig Nomensen sebagai tokoh besar dakola di Tanah Batak, dakola di Indonesia, ala dikenal di Sandok Portidion sebagai seorang tokoh yang paling berhasil dalam penginjilan di abad yang ke-20, mulai dari akhir abad 19 sampai pertengahan abad yang ke-20. Namanya Martin Luther King Jr. sebagai seorang pendeta muda yang membawa perubahan besar di dunia ini, khususnya di negaranya Amerika Serikat, yang mewujudkan hal-hal yang dalam pandangan banyak orang impossible, tidak mungkin, tetapi dengan visi besarnya sebagai seorang teolog hebat, sebagai seorang pemimpin muda, sebagai seorang pemimpin yang inspirasional, bisa mewujudkan apa yang dalam pandangan banyak orang mustahil untuk diwujudkan. Dengan pidatonya yang sangat terkenal, I have a dream, pada tahun 1963, dia menyampaikan kepada masyarakat Amerika Serikat dan masyarakat dunia sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Dan semasa hidupnya sampai kematiannya pada tahun 1968, sesungguhnya apa yang diungkapkan oleh Martin Luther itu adalah benar-benar gila, sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Tetapi sekarang kita sudah menyaksikan bahwa itu sudah menjadi kenyataan, bahwa Amerika Serikat sudah lepas dari rasa diskriminasi yang fundamental sekalipun masih ada, ya, bahwa hak setiap orang sudah sama di hadapan hukum. Bahkan Amerika Serikat sudah pernah memiliki seorang presiden berwarna kulit hitam, yaitu Barack Obama, selama 2 periode dari Partai Demokrat. Itu adalah kenyataan dari impian Martin Luther King Jr. Kemudian yang ketiga, Mother Teresa, ya. Mother Teresa ini adalah seorang tokoh wanita yang sangat berpengaruh, bahkan mungkin yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Sebagai seorang suster Katolik, dia melayani anak-anak yang miskin, bahkan memungut orang-orang anak-anak yang terbuang di jalanan, di tong sampah, di kota Kalkuta. Dia menyebarkan cinta kasih Kristus tanpa batas
kepada setiap orang yang bisa dia sentuh. Dan perubahan yang dia bawa itu luar biasa. Karena itu dunia internasional menganugerahi dia Nobel Perdamaian, hadiah paling bergengsi di dunia ini. Yang berikut dan yang terakhir dari gambar yang saya sampaikan dan yang ada di kantor saya, yaitu Nelson Mandela, yaitu tokoh yang membawa perubahan di negaranya Afrika Selatan, meruntuhkan pemerintahan apartheid, yaitu pemerintahan minoritas kulit hitam, kulit putih di tengah masyarakat yang mayoritas kulit hitam di Afrika Selatan. Bayangkan sampai 27 tahun di penjara, tetapi dia tidak pernah kalah, dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah berhenti untuk mewujudkan impiannya, menjadikan Afrika Selatan menjadi satu negara yang bebas, yang pemimpinnya dipilih secara demokratis. Hingga dia lepas dari penjara pada tahun 1993 dan pada tahun 1994 dia terpilih menjadi presiden Afrika Selatan yang pertama secara demokratis. Dia juga meraih hadiah Nobel Perdamaian. Kenapa ini saya tunjukkan nama ini? Semua ini, yang 4 orang ini adalah manusia biasa. Sama seperti Amang dan saya. Sama seperti kita. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berani bermimpi. Orang-orang yang berani membayangkan jauh lebih besar dari yang dibayangkan oleh rata-rata masyarakat. Pada umumnya massa atau di umum. Mereka selalu melangkah jauh lebih dulu dibandingkan dengan masyarakat umum yang mayoritas. Apa yang mereka perjuangkan itu adalah sesuatu yang mustahil dalam pemikiran banyak orang umumnya di zamannya. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh Nelson Mandela. It always seems impossible until it is done. Ya, nampaknya selalu mustahil sampai itu menjadi kenyataan. Selalu nampak mustahil ketika orang merencanakannya sampai itu menjadi kenyataan. Umumnya orang mengatakan bahwa sentralisasi keuangan HKBP itu impossible, mustahil, sampai itu menjadi kenyataan. Seperti yang dikatakan oleh Amang Presis tadi, ya. Sampai sekarang sungguh semua bersukacita. Kalaupun tidak semua bersukacita, tapi saya yakin di atas 85% bersukacita. Bukan hanya pelayan penuh waktu, tetapi warga jemaat HKBP merasa dirinya sepertinya terangkat seperti itu. Ternyata HKBP bisa. Ternyata HKBP mampu. Dan juga gereja-gereja yang lain, bukan hanya di Indonesia ini, tetapi di luar negeri mengatakan HKBP harus dapat ini. HKBP, ya, HKBP the best, hebat. Ya. Itu semua mempengaruhi. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Amang Presis tadi, Okwe Porus dalam sidang raya Dewan Gereja sebelumnya tahun lalu terpilih menjadi Central Committee, dan beberapa hari yang lalu dalam pertemuan 150 Central Committee masuk ke dalam kelompok 14 orang yang paling berpengaruh di dunia ini, yaitu PCCC, ya. Jadi komite tetap permanent Committee for Consensus on Collaboration. Jadi apa-apa yang dibicarakan oleh yang 150 orang ini nanti akan didiskusikan kembali bagaimana mewujudkan itu oleh yang 14 orang. 7 dari gereja Ortodoks dan 7 dari gereja Protestan di seluruh dunia. Kita syukuri itu, ya. Itu adalah satu bentuk pengakuan dan semakin nyata bahwa memang HKBP benar-benar menjadi berkat bagi dunia, memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh dunia ini. Dalam bayangan
pandangan banyak orang itu adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi kita sudah melihat tanda-tanda. Kita sudah melihat tanda-tanda bahwa kehadiran HKBP benar-benar menjadi berkah. Jadi bukan hanya impian lagi. Kita sudah melihat kenyataan itu. Itu baru puluhan tahun ditetapkan sebagai visi HKBP. Ya. Kita harus melihat beberapa puluh tahun ke depan bagaimana HKBP yang sekian juta orang ini. Boleh baju pak kita dong. Satu gereja sian Jepang, mana sian Hong Kong, tarukun sedikit kuasnya HKBP. 4 juta kita tarukun. Luar biasa HKBP umat 4 juta nak. Hampir saya negara ini kan. Ya benar-benar seperti itu. Apalagi kalau kita katakan 5 juta. Jadi memang karena statistik kita belum final sampai sekarang, tetapi perkiraan kita itu ya sampai 5 juta, mungkin lebih 5 juta orang. Bayangkan 5 juta orang HKBP mewujudkan visi menjadi berkat bagi dunia ini. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh HKBP? Jika warga jemaat HKBP dan parhalado HKBP seperti Amang Inang yang hadir di tempat ini display, berkomitmen, bersemangat, apa yang tidak bisa kita lakukan. Kalau lebih banyak orang seperti Amang Binton Dadap ini sebagai seorang pemimpin yang berinovasi dan juga yang memberikan hatinya bagi jemaat kita, apa yang tidak bisa dilakukan oleh HKBP? It always seems impossible until it is done. Karena itu Amang Inang, kita harus bersemangat, kita harus yakin, kita harus bertekad untuk mewujudkan HKBP, bisa kita katakan mungkin dalam generasi emas, ya, generasi emas. Kita wujudkan HKBP generasi emas yang akan menyentuh banyak orang, bukan hanya di Indonesia ini, tetapi di luar negeri juga. Nanti saya akan jelaskan kenapa sangat dibutuhkan, termasuk juga di luar negeri. Kenapa saya mention secara khusus kenapa dibutuhkan kehadiran HKBP juga di luar negeri. Amang Inang, saya bersama-sama dengan pimpinan HKBP baru kembali dari kunjungan ke Jepang, dari kunjungan di Jerman, ya, dari kunjungan di Malaysia. Memang kami melihat dunia sangat membutuhkan kehadiran HKBP sekarang. Secara khusus di Jerman. Jerman yang dalam benak kita mayoritas orang Kristen. Dan Jerman tempat kita belajar tentang kekristenan, belajar tentang apa artinya menjadi pengikut Kristus. Jerman yang mengutus Ingwer Ludwig Nomensen dan para penginjil yang lain untuk memulai misi Gerura Selindu 80 Utara pada akhir abad yang ke-19 sampai pertengahan abad yang ke-20. Jerman yang sangat terkenal itu ternyata dalam kunjungan kami kita bisa saksikan mereka sekarang sedang mengalami masa-masa sulit. Saya tidak mengatakan masa-masa sulit dalam hal ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan-kemampuan yang lain, bukan. Tetapi dalam hal kekristenan, mereka menyaksikan penurunan bahkan krisis seperti disaksikan oleh salah seorang pimpinan gereja Rheinland. Jadi gereja Rheinland adalah gereja yang memiliki badan misi yang dikenal dengan RMG, Rheinische Missionsgesellschaft. Melalui badan misi inilah Nomensen dulu diutus ke Sumatera. Ya. RMG di tahun 1990 Ekir Evangelis Rheinische im Rheinland
Tahun 1990 mereka masih memiliki anggota 3, sekian juta orang. Sekarang mereka tinggal 2,3 juta orang. Dan diproyeksikan di tahun 2030 mereka tinggal 2 juta. Artinya pengurangan puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang per tahun. Unfortunately, sayangnya mereka belum melihat tanda-tanda bagaimana cara mengatasi ini, supaya jangan sampai terjadi. Karena memang kita melihat spirit semangat untuk bergereja itu, semangat untuk berjemaat itu sangat-sangat minim. Ya, sangat minim. Bahkan generasi muda tidak suka jadi pendeta. Sangat sulit untuk mendorong generasi muda supaya belajar teologi, menjadi pendeta. Termasuk juga di Jepang. Ada di sana satu gereja Lutheran, dan mereka memiliki seminari atau seminari teologi seperti STT HKBP di Pematang Siantar. Dari semua tingkatan mereka hanya memiliki 10 orang mahasiswa. Dan satu lagi, seminari yang dimiliki oleh gereja Anglika untuk tahun 2023 mereka hanya mendapat 1 mahasiswa. Bayangkan, ya? Kenapa? Orang tidak tertarik dalam pelayanan, tidak tertarik menjadi pendeta, apalagi tidak tertarik menjadi pelayan di gereja, apakah itu Milfro, Bruria, Diakones, atau menjadi parhalado, tidak tertarik. Inilah krisis. Ala yang mau di HKBP, kita menerima 100 orang mahasiswa baru di STT HKBP. Yang mendaftar berapa orang? 500 orang. Nah, ini adalah pertanda semangat yang luar biasa, ingin melayani, rindu melayani. Ya, kita melihat itu panggilan Tuhan itu didengarkan. Panggilan Tuhan itu juga sampai kepada mereka di sana, tapi banyak yang tidak mau mendengar, atau mungkin didengar tetapi tidak mau melakukannya. Jadi kita harus melihat ini sebagai kekuatan HKBP, sebagai potensi yang harus kita pergunakan supaya kita bisa menjangkau, termasuk juga teman-teman kita yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang ada di Jepang, yang ada di Jerman. Karena kita juga harus merasa berhutang kepada mereka. Kita harus merasa berhutang secara khusus kepada Jerman, karena mereka telah membawa Injil ke tengah-tengah kita. Untuk itu amat inang, untuk itu kita harus melakukan yang terbaik. Termasuk juga dalam khotbah, saya pikir sangat jelas tadi dikatakan. Kami di Departemen Koinonia sejak awal periode ini menyatakan dengan upaya melalui satu tagline, striving for excellence. Striving for excellence, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, sebagaimana dalam khotbah tadi kita dengarkan. Dalam pergumulan kami secara khusus di Departemen Koinonia dan juga secara umum dalam pelayanan di pusat, supaya kita didengar dunia ini, supaya kita bisa menyentuh kehidupan di dunia ini, kita harus melakukan yang terbaik. Not more and not less than that. Tidak kurang dan tidak lebih dari situ. Tuhan mengharapkan yang terbaik, tidak kurang dari yang terbaik. Ya. Karena itu dalam pelayanan kita harus memiliki fondasi yang kuat akan apa yang dilakukan. Itulah yang dikatakan dengan raison d'être dalam bahasa Prancis. Ya, raison d'être. Ya, apa raison d'être saya sebagai seorang pendeta?
saya sebagai seorang parhalado? Amanginan parhalado. Apa reason dietre saya sebagai seorang Kristen? Ya, harus jelas itu. Tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dan kenapa saya melakukan itu? Apa alasan saya melakukan itu? Itulah reason dietre. Ya. Jadi molo biarlah di dorong keluarga garis tua, ya, dipergunakan lah itu. Molo biarlah didorong dengan selingkungan, molo biarlah didekati amanat kita, tetapi pada akhirnya kita harus memiliki keyakinan. Reason dietre kita menjadi seorang parhalado ini adalah ini, ya. Dari sini sangat jauh alasan-alasan ekonomi, alasan kehormatan, alasan jabatan, alasan kekuasaan, alasan pengaruh, sangat jauh dari situ. Tetapi reason dietre kita adalah jelas Kristus, panggilan Kristus. I want to follow Jesus. Saya ingin mengikut Yesus. Kemudian yang kedua, melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya, serius, ya, tidak bisa main-main lagi. Tidak saatnya lagi main-main. Kepada rekan-rekan, teman-teman, pelayan penuh waktu, we have to all out. We have to do things all out. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Melakukan segala sesuatu dengan segenap kekuatan kita. Melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. Ya. Dan kenapa orang-orang keempat figur yang saya tunjukkan tadi, mention siapa lagi? Ibu Teresia, siapa lagi? Nelson Mandela, siapa lagi? Martin Luther King Jr. Kenapa mereka sampai pada level itu? Karena mereka memang tidak ada waktunya untuk main-main. Mereka tidak mau melakukan yang katakan mediocre, yang biasa-biasa saja. Mereka tidak mau melakukan yang biasa-biasa saja. Mereka mau wujudkan dalam hidup mereka sesuatu yang luar biasa. Karena mereka tahu, I have only one opportunity. Saya hanya memiliki satu kesempatan. Jadi yang mengingat kita semua hanya memiliki satu kesempatan. Jangan biarkan kesempatan itu berlalu. Karena ya, bagi setiap kita hanya satu kesempatan. Karena itu kita jangan biarkan habiskan waktu kita untuk melakukan yang mediocre, yang biasa-biasa saja. Ya, tetapi kita harus upayakan dimanapun kita melayani, dalam posisi apapun, sesuatu yang memorable. Ya, saya yakin dan percaya ini kegiatan kita di rumah perubahan ini akan menjadi sesuatu yang memorable. Itu akan menjadi sejarah dalam hidup Amang Dadap, dalam hidup Amang si Hope, Amang si Murakel sebagai sekretaris. Ini sebagai contoh. Karena apa? Karena mereka berupaya melakukan segala sesuatu the best, yang terbaik, not less than that. Jadi kita ingat itu, dimanapun posisi kita sebagai parhalado, sebagai pelayan penuh waktu, ingat, you have to always try the best. Ya, be the best version of yourself. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Karena itu, saya sangat yakin setiap orang memang dituntut dan bisa melakukan yang terbaik. Dan saya katakan, saya sudah amati ini secara khusus dalam beberapa tahun terakhir ini, bukan karena pintarnya seseorang, bukan, sama sekali bukan. Kepintaran memang penting, ya. Orang mencapai sesuatu yang excellent, yang terbaik, bukan karena hebatnya seseorang. Bukan karena tingginya pendidikan seseorang, tetapi hanya satu kunci. Dia mau all out. Dia mau mencurahkan segenap waktu, pikiran, dan tenaganya untuk mewujudkan itu. Dan sebenarnya Amang Inang, saya sudah deskripsikan itu beberapa tahun lalu dalam satu buku yang berjudul Marhum Basian Nasarawa. Melayani dengan segenap hati. Orang yang mau melayani dengan segenap hati, dia akan mencapai the excellence, yang terbaik dalam
kehidupannya. Kemudian, striving for excellence berarti berani menetapkan goals yang besar dan tinggi. Goals kita apa? Gitu ya. Jadi saya juga sangat yakin bahwa memang goals kita itu jangan yang biasa-biasa saja. Ya. Tahun 2007 dan 2008 saya bersama Presiden Nixon waktu kami di kantor pusat menyelenggarakan konsultasi pemuda dan kemah pemuda. Kami menetapkan goals yang besar, baik dalam kehadiran maupun dalam kualitas, dan ternyata itu bisa terwujud. Bulan yang lalu kita melaksanakan Jitun Games selama 6 minggu di perkampungan pemuda Jitun Silangit dan juga di kampus IAKN Taruna. Goals kita memang besar. Semua harus berjalan baik. Dan di acara puncak kita targetkan kehadiran 2.000 orang. Itu sudah merupakan target ambisius. Target ambisius. Tapi saya selalu yakin target besar seperti itu mungkin tidak akan bisa tercapai pas seperti yang kita bayangkan, tetapi akan mendekati. Tahu Amang Inang berapa orang yang hadir di acara puncak itu? Bukan 2.000 orang, 4.000 orang. Bisa tepuk tangan kita untuk HKBP. 4.000 orang. Jadi menetapkan goals yang besar dan tinggi, berani mengambil risiko. Jangan takut. Ya Amang Inangnya, berani mengambil risiko. Ya, kalau umpamanya Amang Presi mengatakan kita mau melakukan aksi sosial dan kita membutuhkan uang 500 juta rupiah katanya untuk distrik ini, jangan takut. Ya, mungkin kita tidak bisa mengumpulkan 500 juta, tetapi mendekati itu kita akan capai. Jadi jangan takut dan demikian memiliki passion yang kuat. Ya, kita memang benar-benar ingin dan cinta melakukan apa yang kita laksanakan itu, dan yang terakhir itu melakukannya dengan sepenuh hati atau wholeheartedly. Amang Inang, inilah yang menjadi pokok pikiran kita, striving for excellence. Ya, bagaimana kita mewujudkan yang terbaik. Dari slide. Ya, untuk itu saya melihat bahwa dalam setiap situasi di mana the excellence itu terwujud, itu tidak lepas dari konteks. Konteks. Sits in living. Ya, jadi karena konteks sits in living akan mewarnai dan menentukan apa yang akan kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya atau strateginya bagaimana, dan demikian juga motivasi untuk melakukannya. What is our motivation? Sits in living itu sangat menentukan. Sits in living-nya Nelson Mandela adalah kekerasan, ketidakadilan, penindasan yang dilakukan oleh kelompok minoritas kulit putih di Afrika Selatan. Konteksnya Ibu Teresa adalah kemiskinan. Konteksnya Nomensen adalah kegelapan orang Batak. Konteksnya Martin Luther King Jr. adalah ras diskriminasi di Amerika Serikat. Jadi setiap tokoh ini memiliki konteks. Dan kita juga memiliki konteks. Konteks kita yang sekarang, yang kita hadapi, the next slide. Konteks kita sekarang adalah kehidupan masyarakat post pandemi. Kita harus sadari itu. Masih banyak orang yang bersedih, masih banyak orang yang kehilangan pekerjaan, masih banyak orang yang ekonominya morat-marit, masih banyak orang yang masih mencari-cari usaha, masih banyak. Ya, itulah konteks yang kita hadapi sekarang. Kemudian pluralisme, ya, keberagaman agama, budaya, dan acara-acara yang lain. Ya, secara khusus di Depok ini, saya yakin dan percaya, dan kita juga mengikuti di berita, dalam berbagai tempat dan lingkungan komunitas kita menghadapi kesulitan di distrik Deposka, kesulitan mendirikan rumah ibadah, menghadapi kelompok intoleran,
dan lain sebagainya. Itu adalah konteks kita juga. Dan konteks kita juga sekarang adalah krisis global. Jadi krisis global ini memengaruhi kita. Sekalipun kita sangat bersyukur di bawah pemerintahan Jokowi, kita sampai sekarang cukup aman-aman saja dari segi energi, dari segi pangan. Tetapi sekarang ratusan juta orang takut bahwa besok tidak akan ada yang dimakan. Ratusan juta orang takut bahwa mereka tidak memiliki energi atau listrik, seperti yang dilakukan di Ukraina. Di musim dingin mereka tidak memiliki listrik. Ya, mungkin hanya 4 jam sehari, hanya 5 jam sehari, harus dibuat alokasi waktu tertentu. Ini adalah krisis global. Dan demikian juga Amang Presis juga sudah menyinggung tadi soal pemanasan global, krisis iklim. Ini adalah kenyataan yang dihadapi di seluruh dunia, termasuk di tengah-tengah bangsa kita. Konteks kita adalah teknologi informasi, pengaruh media sosial, di mana kita sudah sangat kewalahan sekarang bagaimana mengontrol, mendidik, menuntun anak-anak atau generasi muda karena kuatnya pengaruh informasi teknologi, media sosial yang sudah menyentuh sampai ke kamar, sampai ke rumah kita masing-masing. Ini adalah tantangan yang sangat nyata yang harus kita hadapi. Dan kemudian kita juga memiliki konteks seperti yang sudah saya katakan tadi, situasi dan kondisi gereja di negara maju. Ini Amang Dom yang berumur ratusan tahun. Ini adalah salah satu gereja terbesar di Jerman, Dom, di kota Köln. Saya tidak tahu berapa puluh ribu anggota jemaatnya, tetapi yang hadir di sini beribadah hanya ratusan orang. Dan itu sudah menjadi seperti museum. Orang kalau datang ke Köln itu bukan mau beribadah, tetapi mau berwisata, berfoto-foto, melihat kuburan, melihat, ya karena di sana ada beberapa orang yang dimakamkan di sana di dalam gereja itu, ya, melihat sejarah, bukan mau beribadah, ya. Dan inilah kunjungan kami ke Jepang, pimpinan HKBP. Inilah seminar yang saya sebutkan itu mahasiswanya hanya untuk teologi hanya 10 orang, ya. Ini ya keadaan di sekolah di Jerman. Banyak orang yang sangat haus, yang menantikan kehadiran para pelayan, yang menantikan kehadiran para hamba-hamba Tuhan, ya. Untuk itu kehadiran gereja kita HKBP sangat dinanti-nantikan karena visi kita adalah menjadi berkat bagi dunia ini. Menjadi berkat bagi dunia. Dan misi kita adalah menjadikan murid pelaku firman Tuhan. Jadi jika semua warga jemaat HKBP menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka kita akan go internasional, go public, kemanapun warga jemaat HKBP pergi, mereka akan menjadi berkat. Dan itulah yang kita lakukan sejak awal periode ini 2021 sampai ke tahun depan, tahun terakhir periode ini, melalui pemberdayaan yang kita lakukan. Tahun 2021 sebagai tahun pemberdayaan, tahun 2022 sebagai tahun apa? Tahun keseharian, tahun 2023 sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan, tahun 2024 sebagai tahun ekumenikal inklusif. Ekumenikal inklusif artinya bergandengan tangan kita dengan gereja-gereja lain, dengan agama-agama lain, dengan setiap orang, termasuk juga dalam rangka mewujudkan visi Indonesia tahun 2024 menjadi negara maju. Itulah tujuan besar yang akan kita capai. Untuk itu target kita di 4 tahun ini ada beberapa target, jadi 10. Tapi saya akan sebutkan ini 4 yang pokok lah, ya. Target kita melalui berbagai pembinaan, melalui berbagai program yang kita lakukan, bahwa akan semakin banyak warga dan pelayan HKBP menjadi pribadi
yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Ya, jadi Sintua HKBP Distrik Demokrat harus menjadi pribadi-pribadi yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Dong nalomorohana marutumut. Amin. Tidak ada yang mau menyerah. Amin. Tidak ada yang mau mengeluh. Amin. Tetapi tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji, sehingga kalau Sintua pergi kemana-mana, orang akan hormat. Orang akan merasakan sukacita. Orang akan merasakan kehangatan dan cinta kasih. Jada dohulun nasidama, tuturu nasida, Sintua HKBP Siar Distrik Goblalo Demokrat. Amin. Itu yang akan kita cari ya. Ya, kemudian pribadi yang cinta dan bangga sebagai bagian dari HKBP. Pribadi yang cinta dan bangga sebagai bagian dari HKBP. Kita harus wujudkan itu. Ya, karena selama ini terutama di generasi muda kita sudah banyak melihat banyak warga jemaat kita yang tidak bangga dengan HKBP atau yang tidak cinta dengan HKBP, tidak bersyukur dengan HKBP. Tetapi di periode ini kita targetkan bahwa remaja pemuda kita, anak-anak sekolah minggu akan semakin cinta HKBP dan bangga sebagai HKBP. Dan itu mereka nyatakan juga di Cetun Kings. Itu mereka nyatakan juga di Jampore sekolah minggu. Dan kita harapkan esok hari Sabtu, bahwa anak-anak sekolah minggu HKBP akan menyatakan diri dan mau berkomitmen untuk cinta dan bangga sebagai bagian dari HKBP. Amin. Dan saya yakin dan percaya melalui Amang Inang Sintua dan rekan-rekan saya Pemuda Nagopiki itu bisa tercapai, ya. Dan itulah visi besar kita, ya. Itu visi besar kita. Kita tidak mau supaya anak-anak kita atau generasi muda benci dengan gereja lain kita. Mereka harus mencintai gereja lain juga. Tetapi yang utama bagi kita, mereka cinta dan bangga sebagai HKBP. Kemudian pribadi yang menjadi motivator dan inspirator bagi sesama. Aku akan berjenang, ikut berupaya di sini kita belayan penuh waktu menjadi motivator. Ikut berupaya di sini Sintua gawe motivator. Sekarang saya ada satu pertanyaan. Siapa dari antara amanami dan nami perhalado yang mengatakan atau mengidentifikasi dirinya sekarang, saya adalah seorang motivator dan inspirator? Satu orang, hanya satu orang saya minta. Ada? Oke, Amang Sintua Nungara, Amang Sintua Dadap, Napola Inang Nasional. Singkat pada tidak ada. Inang mengatakan saya adalah seorang motivator dan kenapa? Terima kasih Amang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Gloria Sitanggang, Sintua dari HKBP Bogor. Saya berani mengatakan bahwa saya adalah seorang motivator. Walaupun yang kami kerjakan di HKBP Bogor itu tidak yang mendunia, tapi setidaknya di gereja kami sebagai contohnya pada saat ini, kami sebagai Dewan Marturia bersama dengan rekan-rekan saya yang dipercayakan di periode yang sekarang ini, kami banyak melakukan hal yang tidak biasanya dilakukan di HKBP Bogor. Terima kasih. Ya, tepuk tangan ya, luar biasa. Inang Sintua Bogor Sitanggang ya, luar biasa. Dan ini saya berikan untuk Inang hadiahnya ya, yang luar biasa. Jadi harus seperti itu, ya, mampu melakukan sesuatu yang tidak biasa, ya, mampu melakukan terobosan, ya, tentunya yang positif, ya, yang membangun, yang meningkatkan kemampuan dari warga jemaat kita. Kemudian ini pribadi yang siap melayani sesuai dengan kemampuan, siap melayani, karena dengan keberadaan kita sekarang kita diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk melayani dan memberikan pelayanan yang terbaik. Amang moderator, ada beberapa kiki mana nama Hirawi? Boleh kita nahira di sini. Nahira di sini. Nanti ada apa nih pulih saya nama kade. Oke, bisa saja. Ya. Jadi molong materi no pasal kami, ada no PPK selanai, alai women non dibagi honi melalui proses atau panitia untuk panupuli akan pertinang. Ya.
sebagai HKBP yang besar dan yang kehadiran kita diharapkan di seluruh dunia. Dan kita sudah melihat tanda-tanda bahwa memang kehadiran HKBP sangat dinantikan. Untuk itu perlu komitmen kita semua. Parhalado dan pelayan penuh waktu yang ada di distrik 28 Deloska yang dipimpin Preses Nexon Simanjuntak untuk mewujudkan itu. Ya. Jadi ada pertanyaan saya untuk menutup sesi ini, dan saya harap semua menjawab dengan yes I can. Ya, dan masih yes I can. Semua mengucapkan yes I can. Yes I can. Jago-jago udah bahasa Inggris lah. Kalau no kurang go. Kalau kamu cuma dokon yes I can. 1, 2, 3. Yes, I can. Oke, ada 3 pertanyaan saya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama. Apakah dengan pembinaan kita pada 1 hari ini, semua parhalado dan pelayan penuh waktu dan keluarga yang ada di distrik 28 Deloska akan tampil menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji? Yes, I can. Yes, I can. Yang kedua, apakah distrik 28 Deloska ini melalui Amang dan Inang bisa mewujudkan transformasi sehingga HKBP benar-benar menjadi berkat bagi dunia ini? Yes, I can. Yes, I can. Yang terakhir, apakah semua Amang Inang bisa mewujudkan distrik 28 Deloska menjadi prima dona di HKBP? Yes, I can. Yes, I can. Tuhan memberkati. Martoba kita sembari. Yes, I can. Kamanami do inanami. Tidak jarang kita mendengar dan ada anggapan minder ketika dikatakan HKBP. Seolah-olah HKBP menjadi undergo dari gereja-gereja ke kote-kote. Ternyata setelah mendengar penjelasan dari Abang Kadep, HKBP adalah gereja yang besar. HKBP memiliki potensi yang bahkan dinanti-nantikan oleh dunia. Dan HKBP kehadirannya sangat dinantikan bahkan di Eropa. Maka dalam konteks pluralis di Indonesia juga, HKBP harus berpikir, harus berbuat dan melangkah besar, diinspirasi dari orang-orang besar tadi, Martin Luther King, dan juga Mother Teresa, I.L. Mommsen, Mandela, dan tokoh-tokoh yang lain. Maka melalui hari ini, dalam menghadapi perubahan-perubahan zaman, ketika kita sudah mengambil langkah besar yang pertama, yaitu sentralisasi keuangan, mari kita lanjutkan kepada langkah selanjutnya supaya menjadi berkat bagi dunia. Debatama masuk-masuk hitam, martopa kita salai kubipinata Abang Kadep dunia. Porsiero kami gudang anek sukunota, gudang anek panidota aka panorangio lupa bokalio secara Abang Kadep. Alai ada penom seksi na berikut tasurati hinam maju sudah suku-sukuni baru nota pasaha duksai hita satokin ima magulun. Dan selanjutnya waktu kami serahkan kepada MC untuk membantu kita. Silakan. Baik, terima kasih Abang Moderator dan keynote speaker yang luar biasa.